disediakan. Haleluya, muliakan dan dipulihkan. Kita kembali katakan dengan iman pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau berpindah. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Oh, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau yang menopang. Katakan hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Haleluya. Semua katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Semua menyembah Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan. Haleluya, dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada. Kami percaya. Haleluya. Mujizatnya disediakan bagiku. Haleluya. Semua angkat tanganmu, katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan semua angkat tangan tinggi-tinggi, katakan bagi Tuhan kami percaya Tuhan. Tak ada apapun yang terjadi, mujizat disediakan bagi kami. Disediakan bagiku. Dengan iman katakan, saudara percaya di masa-masa krisis ini Tuhan dapat mengangkat kamu. Katakan bagi Tuhan tak ada. Kami percaya. Mujizatnya kami terima mujizat malam ini. Katakan mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Dengan iman katakan mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari masuk dalam penyembahan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Asal kita mau percaya, maka mujizat disediakan bagi setiap kita. Asal kita mau percaya, maka di tengah situasi yang tidak mungkin, Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan memulihkan kita.
Mujizat terjadi bagimu. Pemulihan datang bagimu. Pemulihan nyata bagi keluargamu. Percaya kepada Tuhan. Malam ini engkau yang sakit disembuhkan, percaya. Malam ini engkau yang lemah dikuatkan, percaya. Malam ini kau percaya. Yang lumpuh berjalan, percaya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya tak ada yang mustahil. Terima kesembuhanmu, terima mujizatmu, terima terobosanmu, terima pemulihan bagi keluargamu. Haleluya, haleluya. Berharaplah pada Tuhan, percayalah pada janjinya. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Haleluya. Terima pengurapan Tuhan, terima pengurapan Allah, terima kesembuhan di dalam Tuhan. Yes, haleluya. Urapi, 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 urapi Tuhan. Sembuh, 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 sembuh. Urapi, urapi, urapi Tuhan. Rekolos. Haleluya. Percaya, percaya, percaya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Percaya, percaya. Hidupmu di tangan Tuhan. Percaya, percaya. Hidupmu dalam kuasa Tuhan. Percaya bersama dengan Tuhan engkau aman. Percaya tangan Tuhan yang menopangmu. Percaya. Believe in God. Believe in God. Believe in Jesus. Percaya kepada firman. Percaya kepada janji Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Haleluya. Mujizat terjadi malam ini. Lihat masa depanmu di dalam janji Tuhan. Lihat keluargamu di dalam janji Tuhan. Lihat keturunanmu di dalam janji Tuhan. Tutup matamu untuk keadaan dan percaya kepada janji Tuhan. Mari mulai berkata-kata. Mulai berkata-kata di dalam iman. Mari berkatakan janji Tuhan atas hidupmu. Berkatakan janji Tuhan atas keluargamu. Believe in Jesus. Haleluya. Glory. Urabababababa sikata kaya dalabaya 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 dalabaya. Saudara yang meminta kerinduan untuk dipenuhi Roh Kudus, angkat tanganmu dan berseru kepada Tuhan. Katakan, Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus jamah. Aku berdoa malam ini, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus. Biarlah engkau dipenuhi dengan karunia-karunia Roh. Biarlah engkau menerima karunia-karunia Roh. Riba sakata kaya. Bebaskan suaramu, jangan ditahan-tahan. Bebaskan pengurapan Allah mengalir. Syara lamaya nabase. Urapi, urapi. Penuh dengan Roh, penuh dengan Roh. Penuh dengan Roh, penuh dengan Roh. Semua doa dalam Roh. Yang sudah menerima bahasa Roh, doa dalam Roh dengan sungguh-sungguh. Saudara yang belum menerima karunia bahasa Roh, menyembah, menyembah. Bermazmur, tapi jangan ada yang berdiam diri.
Roh Kudus mengalir. Urapi, 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 urapi Tuhan. Urapi, urapi, urapi Roh Kudus. Api Roh Kudus 2 kali lipat ganda. Api Roh Kudus 2 kali lipat ganda. Yang membawa kemenangan di akhir zaman mengalir. Ya Rabbasanamu. Penuhi kami. Haleluya. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Mengalir, mengalir. Haleluya. Oh, siana bagimu. Urapi kami. Yesus, 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 haleluya, haleluya. Masing-masing menyembah, jangan ada yang berdiam diri. Jangan buru-buru meninggalkan hadirat Tuhan. Jangan buru-buru meninggalkan hadirat Tuhan. Masuk lebih dalam, inginkan Tuhan lebih lagi. Rindukan Tuhan lebih lagi. Saudara, minta Roh Kudus memenuhimu. Katakan, Roh Kudus, bawa aku mengalamimu lebih lagi. Mari katakan, Roh Kudus, aku ingin engkau lebih lagi. Mari saudara, rindukan Tuhan. Barang siapa haus dan lapar, hendaklah ia datang dan minum. Barang siapa yang haus akan Tuhan, hendaklah ia datang dan minum. Haus laparlah akan Tuhan. Oh, sanamayana. Jikalau kau mau menangis, menangis kepada Tuhan. Jikalau kau mau berseru, berseru kepada Tuhan. Jikalau kau mau berlutut, tersungkur, tersungkur di kaki Tuhan. Jangan jaga-jaga image. Sebab Tuhan yang melihat engkau. Sebab Tuhan yang melihat air matamu. Sebab Tuhan yang melihat kesungguhan hatimu hari ini. Malam ini datang kepada Tuhan, rindukan Dia. Haleluya. Saudara yang di rumah, jangan sebagai penonton, datang kepada Tuhan. Bawa hatimu sembah Dia, puji Dia, muliakan Dia. Syarala bayara la bayara bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Syarala baba 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 bayara la bayara la bayara la. Urapi kami Tuhan, jamah kami Tuhan, mengalir kuasa-Mu Roh Kudus. Lihatlah hati yang lelah, jamahlah setiap hati yang letih, jamahlah setiap jiwa yang haus akan Engkau. Mengalir kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Engkau yang sakit di dalam hadirat Tuhan, taruh tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Dan aku berdoa mengalir kuasa kesembuhan padamu malam ini. Mengalir kuasa kesembuhan malam ini bagimu. Terima di dalam nama Yesus. Sida baba 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 sekarang. Jadilah kau sembuh. Jadilah kau sembuh. Jadilah sembuh. Dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus membebaskanmu dari sakit penyakitmu. Bilur-bilurnya menyembuhkan segala kelemahan dalam tubuhmu. Sakit kanker di dalam nama Yesus sembuh. Kanker darah dalam nama Yesus sembuh. Kanker otak dalam nama Yesus sembuh. Infeksi paru-paru dalam nama Yesus sembuh. Penyakit jantung dalam nama Yesus sembuh. Osteoporosis, pengeroposan tulang di dalam nama Yesus sembuh.
Sakit saraf terjepit di dalam nama Yesus. Di bagian leher, di bagian pinggang, saraf terjepit di dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Mengalir kuasa kesembuhan, mengalir kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Engkau yang lumpuh berjalan di dalam nama Yesus. Engkau yang lumpuh, engkau mampu berjalan di dalam nama Yesus. Engkau berjalan sekarang dalam nama Yesus. Engkau yang lumpuh, lihat kepada Yesus. Yesus berkata, berjalanlah anakku. Di dalam nama Yesus, melangkah dengan iman. Berjalan dengan iman. Yang ada penyakit miom, yang ada benjolan di dalam tubuhmu, terima pengurapan Allah di dalam nama Yesus, mengalir kesembuhan bagimu. Terima pengurapan Allah, mengalir kesembuhan. Be healed in the mighty name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Engkau yang sakit COVID, di dalam nama Yesus, aku kutuki virus COVID-19 dalam tubuhmu. Aku declare mati virus COVID-19 dalam tubuhmu. Dan sekarang engkau di dalam nama Yesus bebas. Dengan darah Yesus kau bebas. Engkau merdeka. Tidak ada penyakit COVID di dalam tubuhmu. Tidak ada penyakit apapun di dalam tubuhmu. Tidak ada virus penyakit yang bisa berkembang. Tubuhmu baik Allah. Roh Kudus menjamah kau. Haleluya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Katakan dengan iman. Amin. Taruh tanganmu di dada. Yes. Good. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, taruh tangan kirimu di dada. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang percaya, percaya, percaya. Terima, 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 terima kesembuhan. Terima, terima, terima mujizat. Haleluya. Disediakan bagiku kuliah. Saudara percaya, saudara percaya. Angkat tangan, katakan bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan. Kuliangkan. Haleluya. Haleluya. Kuliangkan, kuliangkan dan dipulih. Mari semua bangkit berdiri, katakan kuliangkan, kuliangkan dan dipulihkannya. Saudara percaya Tuhan akan menolongmu? Angkat tanganmu, katakan, aku percaya Tuhanku. Kau turun tangan, memulihkan. Dengan iman katakan, aku percaya. Oh, haleluya. Memberkati. Aku percaya. Aku percaya. Haleluya. Kau turun tangan, memulihkan, memulihkan. Oh, aku percaya. Tuhanku raja. We believe in you, Jesus. Katakan, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Haleluya. Yes, believe in God. Haleluya, memulihkan. Dia memulihkanmu. Haleluya. Oh, memberkati. Kau turun tangan, kau turun, menyembuhkanku. Kau turun tangan, kau turun, memulihkan. Memulihkan
kuasa-Mu terlebih besar. Yes, declare, come on. Tuhanku terlebih besar. Situasi pandemi kita percaya semua mendatangkan kebaikan. Oh, ku percaya, Yesus bekerja mendatangkan kebaikan, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu menolong hidupku. Dengan iman kami katakan, Yesusku terlebih besar. Dari penyakit kami, dari masalah kami, Tuhanku terlebih besar. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Glory. Mujizat terjadi dalam hidup kami. Kuasa Tuhan tercurah. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus dipulihkan. Dalam nama Yesus terobosan terjadi. Terobosan keuangan, terobosan pelayanan, terobosan di dalam rumah tangga terjadi bagi kami malam ini. Terjadi malam ini. Terjadi malam ini. Terima. Terima pengurapan baru. Terima pengurapan baru. Engkau sembuh. Engkau sembuh. Engkau bebas. Engkau merdeka. Engkau dilepaskan. Engkau dimerdekakan. Engkau diberkati. Engkau diberkati. Usahamu diberkati. Haleluya. Terima pengurapan baru. Ya haleluya. Haleluya. Semua sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Percaya kepada janji Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Di tengah keadaan situasi yang sulit sekalipun, Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan akan menolong engkau.
Di tempat yang kau sebut tidak mungkin, di tempat yang kau sebut mustahil, di tempat yang kau sebut selama ini susah, di situ Tuhan akan bekerja. Haleluya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Sorakan haleluya. Engkau yang sakit terima dengan iman, engkau disembuhkan malam ini. Engkau yang sakit di dalam nama Yesus, terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Percaya, 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 percaya. Angkat tanganmu dan malam ini mulai katakan aku terima kesembuhan. Dan mulai katakan aku terima kesembuhan. Aku terima pemulihan, aku terima pemulihan. Terima in the mighty name of Jesus. Engkau bebas, engkau bebas. Engkau lepas dari kutuk, engkau lepas dari penyakitmu. Lumpuh berjalan, buta melihat, kanker sembuh, sembuh. Jantung yang baru terima, jantung yang baru terima, paru-paru yang baru terima. In the name of Jesus, di dalam nama Yesus. Penyakit COVID-19 disembuhkan, penyakit COVID-19 disembuhkan. Terima Bapa se. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Saudara yang butuh terobosan dalam keuangan, deklarasikan dalam nama Yesus terjadi terobosan keuangan dalam hidupku. Saudara yang butuh terobosan dalam rumah tangga, deklarasikan keluargamu diselamatkan. Ayo jangan berdiam diri, masing-masing berkata-kata. Come on, come on, come on, come on semua. Ayo perkatakan dengan iman, perkatakan dengan iman. Ayo jangan ada yang berdiam diri, perkatakan, perkatakan. Perkatakan janji Tuhan bagimu. Perkatakan janji Tuhan bagimu. Seperti orang Israel, ketika mereka bersorak-sorai, ketika mereka bersorak-sorai, maka Tuhan merobohkan tembok Yeriko, sehingga mereka masuk ke tanah-Kanaan. Malam ini ketika kau berseru mendeklarasikan janji Tuhan, saya percaya engkau akan masuk dalam janji-janji Tuhan itu. Engkau akan mengalami janji-janji Tuhan itu. Percaya, percaya, perkatakan dengan iman. Haleluya. Katakan bersama dengan saya dalam nama Yesus. Aku telah disembuhkan. Dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus. Seluruh tubuhku sehat. Organ-organ tubuhku sembuh. Di dalam nama Yesus. Katakan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati keuanganku. Tuhan memberkati keluargaku. Tuhan menyelamatkan rumah tanggaku. Tuhan menyelamatkan keluargaku. Dalam nama Yesus. Terbuka tingkap langit bagiku. Setiap roh ketakutan, setiap roh kekhawatiran, aku perintahkan keluar dari hidupku. Di dalam nama Yesus. Setiap roh jahat, setan-setan yang mau mencuri keluargaku dari hadirat Tuhan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Dan aku lepaskan kuasa Roh Kudus mengalir atas keluargaku. Tuhan memberkati usahaku. Tuhan memberkati pekerjaanku. Tuhan memberkati anak-anakku. Tuhan memberkati studi anak-anakku. Dalam nama Yesus. Aku terima segala yang baik di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Oh, we praise you God. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus
Kudus hadir di sini. Dengan iman kita katakan, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, perkara ajaib pun terjadi. Kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Dengan iman katakan mengalir, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Angkat kedua tangan, katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, karena Roh Allah. Yes, terima Roh Allah. Haleluya. Yes, tiada yang mustahil. Terima Bapa sekaya lama. Ada kuasa di atas pujian penyembahan. Ada kuasa, ada hadirat Allah, ada mujizat. Oh, tiada yang mustahil. Oh, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang bagi orang percaya. Katakan, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Dengan iman angkat kedua tangan mengatakan, karena Roh Allah turut, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. Di antara kita. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Kami percaya malam ini Roh Allah sedang turut bekerja di antara kami. Kami percaya malam ini kesembuhan sedang terjadi di setiap rumah-rumah, di setiap keluarga, di setiap orang-orang percaya. Bahkan tidak menutup kemungkinan sekalipun mereka mengikuti siaran ulangnya Tuhan, mereka tetap merasakan kuasa Tuhan yang tidak kalah beda, yang sama bahkan lebih kuat lagi. Sebab Tuhan yang sama yang mengurapi ibadah ini, Tuhan yang sama yang akan mengurapi orang yang boleh mengikutinya. Di dalam nama Yesus, mujizat-Mu dengan mudah terjadi. Kami percaya. In the mighty name of Jesus. Saudara yang telah lama meminta kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu, apa yang selama ini mustahil, bahkan mungkin berapa kali kau doakan tidak terjadi, malam ini Roh Kudus turun atasmu. Tiada yang mustahil, karena Roh Allah sedang bekerja. Amin. Haleluya. Katakan aku percaya Tuhan. Katakan aku terima Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Kamu belajar firman-Mu, urapi hamba-Mu ini Tuhan dengan kurapan yang baru, dengan kekuatan yang baru. Biar kami dipuaskan rohnya di dalam pemberitaan firman Allah. Di dalam nama Yesus berkati umat-Mu yang ada di tempat ini, maupun yang mengikuti di rumah-rumah, keluarga demi keluarga. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Roh Kudus ambil alih dan pekerjaan setan dihancurkan. Demi nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menerima kebenaran firman Allah bersama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya, semuanya shalom. Apa kabar malam ini? Sehat, semangat, diberkati menjadi berkat. Amin. Saya percaya orang yang tetap menyembah Tuhan akan tetap sehat. Amin. Amin. Kalaupun sempat ada penyakit datang ke tempat ke dalam rumahmu atau ke dalam tubuhmu, penyakit itu akan ngomong, aduh salah masuk nih. Kita harus cepat buru-buru keluar. Kalau enggak, mampus kita ditentingin tiap kali. Betul enggak saudara?
Saudara, saudara yang tetap menyembah Tuhan, saya percaya engkau akan tetap sehat. Amin. Engkau akan tetap dipelihara Tuhan. Kalau sempat penyakit datang ke tempatmu atau masuk ke dalam tubuhmu, penyakit akan ngomong apa? Aduh, salah masuk nih. Haleluya. Dia bilang, waduh, salah masuk nih. Pagi mereka doa, siang juga dia doa, malam juga doa. Waduh, melarat kita kalau tinggal di sini. Udah, pindah aja deh. Haleluya. Amin. Haleluya, katakan kiri kananmu, kamu orang yang diurapi Tuhan. Haleluya. Katakan kepada kiri kananmu, kamu pasti diberkati Tuhan. Bilang, di zaman COVID kamu bisa diangkat Tuhan loh. Amin. Kapan si Abraham menjadi sangat kaya? Ketika terjadi musim kelaparan. Haleluya. Amin. Kapan si Ishak dicatat di Alkitab menjadi sangat kaya? Ketika terjadi musim kelaparan. Haleluya. Amin. Paulus berkata, di dalam kelemahankulah kuasamu menjadi nyata. Kuasa Allah menjadi sempurna. Ada amin? Jadi di masa-masa yang susah sekarang, yang kamu sebut tidak mungkin, saya mau kasih tahu, disitulah engkau kesempatan mempercayai Tuhan bahwa Dia akan mengerjakan mujizat bagimu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Katakan haleluya. Saya selalu katakan, kalau masih bisa kamu kerjakan, gak urus Tuhan turun tangan. Haleluya. Kalau masih wajar-wajar saja, gak perlu Tuhan. Kita aja yang kerjain, betul gak? Tapi ketika sudah gak mungkin, ketika sudah gak bisa, ketika sudah kamu sebut mentok Pak, yes, itu waktunya kamu mempercayai mujizat terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Bagi Tuhan tidak ada kata terlambat, Bapak Ibu. Yes. Bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Manusia aja yang suka ngomong, Tuhan engkau sudah terlambat. Manusia aja yang langsung ngomong, sampai kapan Tuhan? Udah terlalu lama Tuhan. Tapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Bagi Maria dan Marta, Tuhan Yesus terlambat menyembuhkan saudaranya Lazarus. Akibatnya ketika Lazarus sakit keras, Yesus belum datang menyembuhkan. Bahkan Alkitab mencatat Yesus sengaja tinggal beberapa hari lamanya. Seketika dia tahu Lazarus sudah sakit. Sementara orang disuruh Maria dan Marta kepada Yesus untuk segera datang supaya Lazarus disembuhkan. Tetapi Yesus sengaja tinggal beberapa hari lamanya, dilama-lamain sama Tuhan. Ketika Yesus datang kepada Marta, di tengah jalan Marta bilang, Tuhan, andai kata engkau datang beberapa hari yang lalu, saudaraku tidak akan mati. Yesus jalan terus ketemu Maria, Maria ngomong yang sama, Tuhan, andai kata engkau datang beberapa hari yang lalu, saudaraku tidak akan mati. Tetapi apa kata Yesus? Tuhan gak jawab pertanyaan mereka itu. Dia cuma bertanya kembali, di mana engkau baringkan mayatnya itu? Lalu mereka membawa Yesus ke tempat Lazarus sudah dikubur. Alkitab mencatat 4 hari 4 malam. Kalau 4 hari 4 malam dikubur berarti sudah mulai berbau busuk secara logika, secara ilmu kedokteran. Tetapi di tempat yang katanya sudah berbau busuk, di tempat yang katanya sudah tidak mungkin hidup lagi, Yesus berkata, Lazarus, keluarlah. Dan Yesus tidak perlu mengulang 2 kali perkataan itu. Langsung Lazarus keluar dari kubur itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus gak perlu ngomong 2 kali kepada saudara malam ini. Di tempat engkau sudah mentok, di tempat situasimu sedang terpuruk, di tempat situasimu seperti busuk, seperti mayatnya Lazarus, di tempat yang sama Tuhan berkata, bangkitlah, bangunlah, biarlah engkau diberkati, 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 dan ditolong oleh Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Katakan saya percaya mujizat. Katakan bagiku ada mujizat. Amin. Coba lihat kiri kanan temanmu, apakah dia percaya? Atau jangan cuma ngomong doang. Halo. 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 Hai. Percaya nggak Bapak Ibu? Percaya. Sudah, siapa di sini yang pernah mengalami mujizat?
Turunkan tangan. Waktu kamu belum mengalami, kamu berpikir nggak mungkin kan? Betul nggak? Engkau berkata udah susah kan? Tapi bisa terjadi kan pertolongan Tuhan? Hal yang sama akan terjadi bagimu sekarang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Amin. Yesus berkata, belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum timbul dalam hati, tapi semuanya itu Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Engkau belum pernah lihat, engkau belum pernah dengar, belum timbul dalam hatimu. Semuanya itu disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Engkau mengasihi Tuhan, maka bagimulah tujuan daripada mujizat itu. Dari surga Tuhan bilang, kan, maksudnya malaikat. Ini mujizat berkat emas perak. Kan, tolong antarkan ke alamat Jalan Fajar Baru Selatan nomor 20. Wah, mantap. Haleluya. Mana lagi? Siapa? Coba sebutkan alamatnya, biar saya sebutkan ya. Cuma alamat ini yang saya ingat. Ya. Hah? Puspa, ya. Dibilang, kan, ya Tuhan. Dari Puspa ini ada jemaat yang kasih karunia. Mereka bergabung setiap minggu dan juga sehari Kamis. Nih, berkat terobosan. Pisang yang laku 300 sisir sedalam 1 jam. Haleluya. Ya, makan bakmi 1 Cengkareng. Biar semuanya belinya dari luar bakmi. Kan, bawa sekarang. Jangan terlambat. Mereka sudah nunggu. Mereka sudah doa. Mujizat harus terjadi. Haleluya. Wow. Amin. Tuhan bilang, kan. Ya, ini Menteri Keuangan sedang terkilir kakinya. Tapi saya mau kamu bawa dia dipijatnya ke Puspa. Kalau Menteri Keuangan kasih uang pijat gak 100.000, Bo. Langsung dolar. Mungkin bisa saja $100. Haleluya. Jangan bilang marangan-angan 2 pound. Bagi orang dunia ini hayalan, tapi bagi orang yang percaya ini iman. Dan Alkitab berkata, engkau yang percaya hidup oleh iman. Dan Yesus berkata, jadilah seperti imanmu. Yes. Amin. Makanya kita gak peduli mau COVID kah, mau kabut kah, mau apapun gak peduli. Selagi masih kita dengar firman, masih ada harapan. Haleluya. Haleluya. Yang orang Puspa percaya mujizat. Amin. Amin. Ini aminnya gele-gele ini. Coba aminnya yang kayak udah terima gitu, coba. Yang Puspa terima berkat. Haleluya. Jadilah seperti iman. Amin. Katakan, jadilah seperti imanku. Makanya jangan imani kamu bangkrut di tahun 2020. Contohnya orang yang mengimani dia bangkrut di tahun 2020, datang tetangga, aduh hancur deh 3-3 aku hari ini. Hancur bisa aku main nama lapor sini. Haleluya. Datang namburu tobi. Daw, nggak malang dia daw. Mandap perlu sutong nasi kopi dulu sudah. Itu tandanya kamu nggak punya iman. Kalau kamu punya iman, mana yang COVID bawa sini? Saya sekali pegang saja langsung sembuh. Nah, itu baru punya iman. Amin. Paling kamu kan. Halo. Bukankah Yesus ketika dia berjalan orang pegang jubahnya langsung sembuh? Yesus berkata, apa yang aku lakukan akan juga kamu lakukan. Betul nggak? Amin. Makanya nonton siaran ulang kita aja hari Minggu kemarin ada orang disembuhkan. Bilang siaran ulang loh, bilang. Bilang kiri kanan, siaran ulang, bilang. Lo di sini langsung, masa nggak ngalamin sih gitu? Halo. Pieki. 3 bulan lututnya sakit. Kita nggak tahu dia sakit dan nggak pernah minta doa untuk disembuhkan.
Tapi dia dengar firman, dia menyembah Tuhan, dia setia. Tiba-tiba dia nonton siaran ulang, sembuh. Haleluya. Bilang kiri kanan, sembuh loh. Bilang. Bukan hoax, ini bukan hoax. Haleluya. Makanya kamu diberkati itu bukan hoax. Amin. Makanya jangan bilang tunggu miskin dulu baru masuk surga. Langsung kita masuk ayatnya. Iya, khotbah di atas bukit ya. Bisa Tuhan sampai ke situ ya pengantarnya. Thank you Holy Spirit ya. Jadi saudara, kamu diberkati itu alkitabiah. Yang amin nggak ada. Saya mau kasih tahu, kamu kaya itu alkitabiah. Kamu kaya itu alkitabiah. Amin. Kaya di nama Bapak. Udah 3 kali saya ulangi ibarat dia nggak budi. Bang Aduk di PHI Bapak kaya dari. Makanya jangan pakai logika, pakai iman. Kalau kamu pakai iman maka kamu akan aman. Haleluya. Saya menikah cuma pakai iman saudara. Saya pesan cincin dari satu toko. Nanti akan saya bayar ketika mau menikah. Pas udah mau menikah nggak ada duitnya. Saya bilang bisa nggak kami pakai? Ya udah nggak apa-apa pendeta pakai aja. Nanti habis nikah akan kami langsung bayar. Sama istri saya bilang hari ini kita pakai, besok langsung kita jual. Supaya kita cuma nambahin 500 aja. Karena kalau nggak duit nggak ada. Halo. Dia lihat saya. Yang ngiri mama nikah cuma tidak. Haleluya. Ternyata begini kalau sama pendeta. Andai katalah mau aku yang dulu mungkin bisa saja dia berpikir. Tetapi namanya orang yang percaya tidak dipermalukan Tuhan. Telepon. Bukan telepon sih, baru cuma WA dari Papua. Pak pendeta dengar-dengar mau nikah ya. Tolong dong Pak kirim nomor rekeningnya. Ganti Tupak Nami ya kan. Saya udah lupa sama dia, tapi dia tidak lupa sama saya. Khususnya ketika saya lagi butuh duit. Langsung ditransfer. Nambah lagi dari yang lain. Pak pendeta mohon maaf, saya gak bisa datang ke pernikahannya. Ini dari Surabaya, bukan jemaat Eagle Eye. Haleluya. Sudah lama saya tinggalkan tempat itu. Bilang Pak pendeta mohon maaf cuma segini yang saya bisa kasih. Udah ngasih pun masih minta maaf. Coba. Yang gak ngasih gak pernah minta maaf. Ini udah ngasih minta maaf, yang Pak cuma sedikit. Makanya kalau kamu punya iman, hal-hal yang tak terduga terjadi. Amin. Kayak kami hari ini gak pernah mimpi makan makanan paket tiap hari. Udah 4 hari nih paket terus datang. Jadi bukan pala santai, gak perlu masak. Dan paketnya bukan ikan asin. Enggak. Oh, bukan mie ayam, terlalu kecil mie ayam. Dari hotel bintang 5 dikirim Tuhan. Kita datang, ambil. Kalau mau dipanaskan, panaskan. Mau langsung makan, tinggal makan. Dulu ya. Tinggal pagi-pagi, ting ting ting. Makanan, paket, siap. Besoknya lagi, Pak, makanan, siap. Halo, mana mungkin bisa pernah saya pikirkan? Ya, mana saya tahu ibu itu akan menginap di hotel selama sebulan. Gak tahu apa kabar lanjut selama sebulan ini nanti. Haleluya. Kalau si Elia 3,5 tahun, saudaraku, dia makanannya yang gak nyampe 3,5 tahun, hampir 3,5 tahun. Si Elia makanannya dikirim burung gagak. Ada roti, ada daging. Nah kayaknya kirim nah kami hari ini. Tiap hari ada daging, ada ayam, ada daging sapi, ada buahnya. Jangan sebut nama, bahaya itu. Ya, saudaraku, mana pernah kita pikirkan? Makanya katakan, aku percaya Tuhan. Coba tutup mata, saudara. Coba apa yang menjadi problemmu hari ini? Apa yang menjadi permintaanmu? Angkat tanganmu, katakan, aku percaya Tuhan. Engkau tolong aku di sana. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita masuk Matius pasal 5 ayat 2 sampai 12. Seperti janji saya di hari Minggu, hari ini kita belajar tentang khotbah di atas bukit.
Dan di sini kalau kita baca saudaraku ada 10 perkataan berbahagia yang termasuk juga bersukacita di sana. Dan 10 ini kalau kita khotbahkan saudaraku, kalau saya mau bahas mungkin 4 kali khotbah nggak cukup waktunya. Ya, saya tadi baca di ayat 3 saja, saya pelajari catatan khotbah saya sudah 1 lembar 1 halaman. Jadi andai kata saya khotbahkan tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, 1 jam khotbah nggak cukup. Ya, jadi mungkin akan kita ulang nanti beberapa kali pembahasan tentang ini karena tidak mungkin dapat diselesaikan malam ini, betul? Haleluya. Oke, kita masuk Matius pasal 5 ayat 2. Ibu Gembala tolong bantu baca. Matius 5 ayat 2. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, Ya. berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, Ya. karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Sekali lagi katakan berbahagialah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudaraku, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Pertanyaannya, ini miskin apa? Apakah miskin duit? Apakah miskin harta? Yang bilang ini miskin duit, angkat tangan. Yang bilang ini miskin harta, angkat tangan. Yang bilang ini miskin merasa butuh Tuhan, angkat tangan. Oke. Ya, berarti selama ini tidak ada yang tersesat di sini, betul? Amin. Haleluya. Iya, saya sedang cari-cari yang tersesat biar kita bawa ke jalan yang benar. Amin. Jangan biarkan domba itu jalan di jalan yang sesat. Haleluya. Bilang kiri kanan, puji Tuhan, ternyata kamu bukan orang yang sesat, bilang. Iya. Saudara, sedikit saya jelaskan. Kata berbahagia, kalau saudara baca di dalam bahasa Inggrisnya, ditulis dengan kata bless. Apa saudara? Bless. Saudara tahu artinya bless? Diberkati. Amin. Nah, dalam New King James Version dikatakan bless, berarti diberkati. Berbahagia sama artinya dengan diberkati. Dalam bahasa Batak dikatakan dengan mertua. Haleluya. Barangkali ada yang namanya mertua, tolong jangan tersinggung, bukan Anda yang dimaksud, ya. Haleluya. Mertua, ya, mertua. Di dalam terjemahan sederhana dalam Indonesia dikatakan sangat diberkati. Jadi berbahagia sama artinya diberkati, sama dengan mertua, sama dengan sungguh diberkati atau sangat diberkati. Oke? Miskin di hadapan Allah dalam bahasa Inggris ditulis dengan apanya di bahasa Inggrisnya, baca ini. Poor ya. Poor in spirit, ya. Poor in spirit berarti miskin atau haus atau kering secara roh. Ya. Kita lanjut lagi dalam bahasa Batak disebut dengan pogostondi. Haleluya. Do you know pogostondi? Kenapa lah itu? Tolong divideokan, ini lucu. Haleluya. Iya, kembali ke laptop. Biarkan dia mengeluarkan diri sendiri di situ. Ya, jangan terpengaruh dengan si Citra. Haleluya. Saudara, dalam bahasa Batak, miskin di hadapan Allah ditulis dengan kata pogostondi. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan tahu bahwa dia mempunyai kebutuhan rohani. Miskin di hadapan Allah sama dengan sadar atau tahu bahwa dia mempunyai kebutuhan rohani. Dalam terjemahan FAYH itu ini terjemahan yang lain, ya. Ini terjemahan yang dengan kata-kata sederhana, karena kalau kitab kita ini kan kata-katanya terlalu baku. Kadang-kadang kita yang hidup di zaman now udah lupa itu kata-kata baku, betul nggak? Ya. Sekarang kalau orang minta maaf bilangnya sorry ya. Jadi udah kata-kata yang sehari-hari. Nah, dalam bahasa sehari-hari ditulis dengan kata rendah hati. Miskin di hadapan Allah dalam terjemahan yang lebih sederhananya lagi dikatakan merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Oke?
Haleluya. Jadi dalam Matius 5 ayat 3, orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang dimaksud bukanlah miskin secara materi, tetapi orang yang diberkati ialah orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, ialah orang yang merasa tidak berdaya tanpa Tuhan, ialah orang yang merasa ketergantungan dengan Tuhan, ialah orang yang sadar bahwa dia butuh Tuhan. Amin. Orang yang seperti ini akan mempunyai kerajaan surga. Oke? Saya buktikan kepada saudara bahwa bukan orang yang miskin materi yang punya kerajaan surga. Karena di Alkitab ada namanya Abraham. Dia disebut menjadi bapa orang percaya. Kita lihat Roma 4 ayat 11. Dan Abraham adalah orang yang sangat kaya. Coba, Abraham disebut bapa orang percaya. Kan bapak orang percaya mungkin gak ke surga, betul gak Bapak Ibu? Iya pasti ke surga dong. Roma 4 ayat 11. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran, ya, berdasarkan iman yang ditunjukkannya, ya, sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, ya, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Kalau saudara lihat ke atasnya, ini sedang berbicara tentang Abraham. Katakan dengan saya, Abraham. Saudaraku, si Abraham ini disebut menjadi bapa orang percaya. Dan apakah Abraham miskin secara materi? Tidak. Kita lihat ayatnya, Kejadian 13 ayat 2. Kejadian 13 ayat 2. Tolong dibaca cepat. Adapun Abram sangat kaya, ya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Sekali lagi. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Abraham ini sangat kaya. Banyak ternak, banyak perak, banyak emasnya. Abraham tadi disebut bapak orang percaya. Dan dia ternyata sangat kaya. Berarti terbukti bahwa miskin di hadapan Allah yang mempunyai kerajaan surga bukan miskin secara materi. Halo? Karena ternyata Abraham kaya secara materi, tapi disebut bapak orang percaya. Kita lihat contoh yang kedua, Ishak. Ishak ini disebut juga sangat kaya. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, ya, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Terus? Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara sering gak mendengar, biarlah engkau diberkati di dalam nama Bapa, Allah Yakub, Allah Ishak, Allah Abraham. Pernah? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, betul ya? Berarti Ishak ini orang yang percaya dan pasti masuk surga, betul? Di Alkitab berulang kali, engkau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, datanglah menolong kami. Dan ternyata si Ishak ini sangat, berarti bukan kaya, berarti bukan miskin materi di Matius 5 yang mempunyai kerajaan Allah itu. Karena ternyata orang kaya pun bisa masuk kerajaan surga. Oke? Kita lihat contohnya si Daud. 1 Tawarin 22 ayat 16. Ini orang kaya juga si Daud ini. Dan Yesus sendiri disebut keturunan Daud. Nah, lihat. Emas, perak, tembaga, dan besi yang tidak terhitung banyaknya, mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. 17. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya. Saudara, Alkitab mencatat bahwa emas, perak, tembaga, dan besi tidak terhitung banyaknya di zaman si Daud. Yang tidak terhitung bukan debu, bukan pasir, tapi emas. Kenapa? Si Daud ini cinta Tuhan. Jadi kalau ada orang tersinggung ketika ditolak kemiskinan, berarti dia salah mengerti firman. Haleluya. Karena kemiskinan yang kita tolak adalah kemiskinan secara lahiriah yang terjadi karena kutuk. Karena banyak orang miskin karena dia terkutuk. Karena ada kutuk yang mengikat dia sehingga jatuh miskin. Ada orang miskin karena malas. Ya, Tuhan mau berkati tapi karena dia malas. Orang pergi bekerja jam 6 pagi, dia bangun baru jam 12 siang. Lalu tidur lagi jam 3 sore.
mau didoakan macam apapun model manusia begini, nggak akan jadi diberkati. Kenapa? Malas. Amin. Bilang yang malas-malas coba. Amin April. Iya. Udah ketawa-ketawa dia. Biasanya kalau gitu terkena itu. Ya. Tapi karena dia rendah hati, walaupun terkena dia tertawa. Kalau dia nggak rendah hati, tunggu minggu depan aku nggak datang lagi. Itu kalau tidak rendah hati. Bilang kiri kanan, kita rendah hati kan Eda, bilang. Eda katanya lagi. Kamu gitu Pak Andri. Iya, mantap Pak Andri, mantap. Haleluya. Haleluya. Jadi ternyata kaya secara materi nggak salah. Tapi cinta kepada kekayaan baru salah. Hidup mengandalkan kekayaan baru salah. Amin. Nah, sekarang ini kan baru perjanjian lama. Kita lihat perjanjian baru. Orang-orang kaya melayani Tuhan. Haleluya. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Tidak lama sesudah itu, Ya. Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota Ya. dan dari desa ke desa, Ya. memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya, Yesus berkeliling dari mana? Dari kota ke kota, dari desa ke desa. Untuk apa? Memberitakan Injil, bikin KKR. Oke, terus? Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia. Yesus punya timnya ada 12 orang. Terus? Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat. Dan ternyata bukan cuma 12 orang murid, ada juga perempuan-perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat ataupun dari berbagai penyakit. Terus? Yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Iya, jadi perempuan ibu-ibu harus juga ikut melayani. Amin. Apalagi kau sudah punya pengalaman disembuhkan, ditolong Tuhan. Kamu ketika sembuh, ketika ditolong harus melayani. Amin. Terus ayat 3. Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Ya. Susana dan banyak perempuan lain. Ya. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Dengan apa? Coba diulang ayat 3. Yohana. Oke. Yohana istri Kuza, bendahara Herodes. Stop. Kalau bendahara Herodes, saudara tahu waktu itu Herodes sebagai apa? Gubernur. Ya, gubernur. Jadi si Herodes ini pemimpin besar. Oke? Ketika ada bendahara gubernur, kira-kira kaya nggak? Bendahara arisan aja lumayan, apalagi bendahara gubernur. Betul nggak, saudara? Betul nggak? Bendahara arisan aja ada tinggal-tinggalnya lah sama dia. Kalau ada yang nembak pasti dapat bagian, betul? Ini bendahara Herodes. Dan waktu itu si Herodes suka mengambil pajak besar-besaran. Jadi tukang korupsi si Herodes ini. Dan bendaharanya pasti kaya. Terus? Susana dan banyak perempuan lain. Katakan banyak perempuan lain. Banyak perempuan lain. Berarti yang kaya waktu itu banyak nggak? Banyak. Katakan banyak. Terus? Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Perempuan yang kaya ini melayani Tuhan dengan kekayaannya. Makanya saya doakan kalian kaya. Tapi bukan untuk sombong, untuk melayani Tuhan dengan kekayaan. Kalau kita nggak punya duit, saudara, mana bisa kita ibadah live? 500.000 paling sedikit sebulan habis untuk internet kita, kuota. Kalau nggak ada duit, miskin secara materi, gimana bisa live? Ini kasihan kalau mereka kalau kita nggak bisa bikin live. Mohon maaf Bapak Ibu nggak bisa live hari ini, nggak ada kuota, kan malu-maluin. Halo. Makanya bukan miskin secara materi. Karena ternyata di zaman Yesus banyak perempuan-perempuan, katakan banyak perempuan-perempuan. Seperti malam ini banyak perempuan-perempuan. Haleluya. Yang ikut ini banyak perempuan kan? Makanya saya doakan yang perempuan-perempuan yang banyak ini menjadi kaya. Tetapi bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk melayani Tuhan dengan kekayaannya. Amin. Bilang kiri kanan, saya doakan kamu jadi kaya. Amin. Tapi ingat, kalau kaya jangan sombong. Dan kalau kamu masih miskin, belum kaya, jangan minder.
Amin. Kaya jangan sombong, miskin jangan minder. Terus gimana Pak? Ya santai aja, biasa aja. Bilang Tuhan bersamaku. Hidupku tidak dipengaruhi kaya dengan miskin. Hidupku tergantung Tuhan. Kalau saya kaya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kalau saya sekarang masih miskin, tinggal tunggu waktunya Tuhan memberkati saya. Amin. Bilang kiri kanan, percaya gak sih? Amin. Jadi ternyata orang kaya juga melayani Tuhan. Dan ini langsung, belum rasul, langsung Yesus yang dilayani. Dan ternyata bilang banyak. Kalau orang Jawa bilang banyak banget. Banyak. Gara-gara kayak buaya aja mereka ngomongnya. Banyak. Kalau banyak itu udah gak karuan. Ini ternyata banyak. Yang disebutkan aja sudah lebih daripada 3. Yang gak disebutkan dikatakan perempuan-perempuan dan banyak perempuan-perempuan lah. Amin. Saya mau tanya, yang sudah kaya, apakah kekayaanmu sudah melayani Tuhan? Oke, kamu yang belum kaya, mungkin belum kaya uang, tapi kan waktu juga punya. Apakah waktumu sudah melayani Tuhan? Kamu yang sehat, berarti kamu kaya dengan kesehatan. Apakah tenagamu sudah melayani Tuhan? Halo? Makanya jangan cuma jadi Kristen yang biasa-biasa aja. Satu nama mati, bisa ngalak semua nih. Halo? Saudaraku, apalagi sudah di atas 50 tahun. Ya, udah 60, udah bau surga dia. Masih belum melayani Tuhan. Aku gak mau bilang bau tanah lah, ya kan? Kan saya yakin saudara ke surga. Saudara yakin gak? Kalau yakin, aminnya yang kencang. Nah, sudah mau surga, belum melayani Tuhan. Hati-hati loh. Haleluya. Mau kapan lagi? Pak, aku nanti melayani Tuhan di surga aja. Terlambat. Di surga udah gak ada pelayanan. Di surga yang ada menikmati upah buah daripada yang kau lakukan di bumi. Amin. Makanya kalau kau nggak melayani Tuhan di bumi, nanti kau di surga nggak nikmatin apa-apa. Kalaupun ke surga kau mereng-mereng. Lihat, itu yang kita bilang ternyata dia nggak kaya, ternyata dia melayani Tuhan ya. Waduh, begitu dimuliakan dia di surga. Kita lihat yang kaya banget di bumi, tapi nggak pernah melayani Tuhan. Bahkan pelayan Tuhan pun diusir. Pelayanan Tuhan pun dihina. Dialah yang paling melarat. Mungkin saja dia masuk surga karena waktu mau mati dibilang Tuhan ampuni aku. Dipanggil pula pendeta yang dihinanya itu. Jangan lalu pendeta ya, hamba Tuhan yang dihinanya itu, entah siapapun itu, atau anak-anaknya lah mendoakan dia. Akhirnya memang karena di akhirnya dia masih ingat Tuhan, diampuni ke surga. Tapi di surga gak menikmati apa-apa. Karena dengar baik, setiap perbuatan kita yang taat kepada firman di bumi itu menyediakan upah bagi kita di surga. Dan itu nanti saudara akan terima. Ada mahkota kemuliaan, ada mahkota kehidupan, ada banyak mahkota yang Tuhan akan berikan kepada setiap orang. Amin. Nih kan, belum selesai kan satu ayat ini kan, biar kamu atau ngasih ya. Iya kan? Makanya saya bilang, ini ada 10. Satu aja hampir 1 jam. Siap, dengar khotbah 10 jam. Kenapa kok kamu amin? Dan mungkin. Kenapa kok kamu amin? Maaf Pak, sedari masuk. Sogok mata sambung. Nah itu baru lebih baik. Tapi masih mau nggak nambah 15 menit lagi? Masih mau nggak? Kalau nggak mau nggak saya lanjut. Ya cukup sampai di sini. Daripada saya khotbah saudara udah hafalnya, aduh kapan diselesai, aduh ada pula pura-pura ke belakang, tahu-tahu udah pulang gitu kan, repot lagi. Bisa 15 menit lagi? Yang bisa katakan amin. Ya, iya, ngerumpi aja saudara tahan 2 jam, masa dengar khotbah nggak bisa tahan? Iya nggak? Yang iya berarti suka ngerumpi. Terjebak dia. Kalau dia nggak pernah ngerumpi dia bingung. Nggak pernah saya ngerumpi 2 jam. Gimana ya jawabnya? Tapi kalau dia biasa, walaupun dia nggak sadar dia jawab iya aja.
Tapi puji Tuhan kalau jujur, diampuni Tuhan, amin. Apalagi nggak jujur, yang tadi nggak mau jawab, dia lebih besar lagi dosanya. Haleluya. Saudaraku, kita lihat sekarang Kisah Rasul 8 ayat 27. Ini ada orang kaya kembali lagi percaya Tuhan. Kisah Rasul 8 ayat 27. Lalu berangkatlah Filipus, Ya. adalah seorang Ethiopia, Ya. seorang sida-sida, Ya. pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ya. ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Siapa katanya? Seorang sida-sida dari Ethiopia. Dia itu kerjanya apa? Dia pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kande. Siapa Sri Kande? Ratu negeri Ethiopia. Saya buat ini bahasa modernnya sekarang, Menteri Keuangan Ethiopia. Percaya Yesus. Saya mau tanya, kalau sudah Menteri Keuangan miskin atau kaya? Jadi kalau nanti ada pertanyaan CCA, sebutkan Menteri Keuangan di zaman Perjanjian Baru yang percaya Yesus. Siapa namanya? Sri Kandake. Gak ada disebutkan namanya di sini. Sri Kandake itu nama ratunya. Udah asal jayamu. Di sini konsentrasi dilatih loh. Makanya kadang salah kita baca Alkitab. Habis baca Alkitab salah pengertian. Habis ini aja lagi dalam khotbah masih salah ngerti kan? Makanya baca Alkitab jangan kayak kejar setoran. Satu hari selesai 20 pasal. Ditanya remanya apa? Nggak tahu, yang tadi dibaca juga apa nggak tahu. Haleluya. Baca Alkitab itu dibaca baik-baik. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kande, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Terus Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang, ya, dan duduk dalam keretanya ya, sambil membaca kitab Nabi Yesaya. ayat 29. Lalu kata Roh kepada Filipus, Ya. pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ayat 30. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Oke, kita lanjut ayat 34, lompat. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, Ya. aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian. Ayat 35, lanjut. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. 36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Iya. Lalu kata sida-sida itu, Kata sida-sida. Jadi yang percaya ini sida-sida, Menteri Keuangan. Namanya siapa tidak tahu. Hanya disebut sida-sida dari Ethiopia. Oke, terus? lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Nah, saudaraku, karena dia percaya dibaptis. Jadi dibaptis itu setelah dia percaya. Jadi saudaraku, makanya kita kalau masih kecil belum tahu percaya jangan dibaptis. Ini ada ayatnya. Sida-sida ini percaya baru dibaptis. Di situ ada air. Nah, terus? Sahut Filipus, Ya. jika Tuhan percaya dengan segenap hati, Ya. boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Iya, terus? Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Ya, lihat Filipus mau membaptis Ethiopia. Kemana dia dibaptisnya? Lihat di 38. Dan keduanya turun ke dalam air. Perhatikan, keduanya turun ke dalam. Ke dalam air. Iya, jadi kalau airnya ada di tempat yang kecil bisa turun nggak ke dalam air? Nggak bisa. Ini ada ayatnya. Jadi kalau selama ini ada orang membantah baptisan selam itu tidak alkitabiah, ini ada ayatnya. Filipus membaptis orang dan mereka turun ke dalam Ke dalam air. Nggak mungkin anggoi baskom bahwa mereka turun ke dalam baskom. Nggak mungkin. Betul nggak saudara? Nah, ini saya memberitakan firman apa adanya loh. Dan saya tahu ngomong begini pasti bisa dicibir orang. Saya pikir bodoh amat. Yang penting firman saya sampaikan. Daripada jadi ke neraka kalian gara-gara saya nggak kasih tahu. Tapi saya sudah kasih tahu tetap ke neraka itu salah sendiri. Amin. Mereka turun ke dalam terus Baik Filipus maupun sida-sida baik itu. Filipus maupun sida-sida itu berarti airnya banyak atau enggak? Banyak. Sampai bisa masuk 2 orang, betul? Terus? Dan Filipus membaptis dia. Iya. Dan setelah mereka keluar dari Saya air. telah masuk dibaptis terus keluar. Amin. Amin. Roh Tuhan Stop tiba-tiba. dulu. Jelas enggak ini tentang baptisan? Pertama kita percaya, habis itu masuk ke dalam air, setelah masuk terus keluar dari dalam air.
Jelas? Halo, jelas? Makanya yang belum dibaptis seperti sida-sida ini, segera bilang, Pak Pendeta aku mau dibaptis. Jangan bilang apa nanti kata orang. Masa gara-gara apa kata orang kamu gak mau dengar kata Tuhan? Mana lebih berharga bagimu, orang atau Tuhan? Kalau Tuhan, taati Tuhan lebih daripada kata orang. Itu kan amennya berat kan? Amin. Katakan amin. Haleluya. Jelas sampai di sini? Nah, saudara tidak mau taat berarti bukan karena tidak jelas, tapi karena kamu tegar tengkuk. Tadi dibikin ketawa-ketawa, sekarang mulai dia digunting dulu sedikit berarti. Haleluya. Amin. Apakah hatimu menjadi marah ketika saya sampaikan firman apa adanya? Tidak. Adakah engkau menganggap saya musuh karena saya menyampaikan firman apa adanya? Oleh sebab itu relakanlah dirimu dan bertobatlah. Haleluya. Lalu mereka keluar dari air terus. Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Oke. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Nah, ketika sudah dibaptis ternyata jadi sukacita. Amin. Saudaraku, perhatikan baik firman Tuhan ini. Si Filipus membaptis sida-sida dari Ethiopia dengan pangkat Menteri Keuangan dari Ratu Ethiopia. Dan dia dibaptis, ditenggelamkan ke dalam air, lalu mereka keluar dari air. Ketika setelah dibaptis, maka dia sukacita. Amin. Supaya sukacitamu penuh, serahkan dirimu. Amin. Jangan dengarkan perkataan orang. Ini Alkitab, makanya baca Alkitab. Sehingga kamu bukan hanya percaya apa kata orang, tetapi kata Alkitab. Amin. Kalau sudah dijelaskan begini, masih belum mau taat juga. Aduh, saudaraku, nanti jangan salahkan siapa-siapa. Kalau Tuhan bertanya padamu, kenapa kau gak taat? Sudah bolak-balik dikotbahkan. Saudaraku, kalau saya dipanggil Pak Parpaung, sini dulu katanya. Besron, bukanlah. Masa Tuhan panggil saya Pak Parpaung? Gak salah ya, sorry salah ngomong itu. Besron, sini dulu katanya. Siap Tuanku. Sudah kau khotbahkan tentang baptisan? Sudah Tuhan. Terus mengapa mereka belum dibaptis? Urusan sendiri Tuhan. Aku sudah selesai tugas. Ya udah, kamu ke surga, ke sana. Biar saya yang berurusan dengan mereka. Ketika Tuhan tanya kepadamu, kira-kira berani jawab apa kamu? Haleluya. Saudara, itu kan saya tadi rencana bahas 5, tapi ternyata cuma 1. Miskin di hadapan Allah, kembali ke dalam Matius 5 ayat yang ketiga, ternyata punya makna. Rendah hati, haus lapar akan Tuhan. Haleluya. Rendah hati, haus lapar akan Tuhan. Jikalau kita miskin di hadapan Allah, kita rendah hati mengakui butuh Tuhan, maka kitalah yang disebut dengan yang punya surga. Katakan amin. Haleluya. Jelas sampai di sini? Satu ayat lagi, Filipi 4 ayat 17 sampai 19. Filipi 4 ayat 17 sampai 19. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya. Melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Yang makin memperbesar keuntunganmu. Amin. Amin. Terus lanjut. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, Iya. malahan lebih daripada itu. Ya, siapa yang ngomong ini? Paulus. Dia sedang ngomong kepada siapa? Kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Terus aku berkelimpahan, ya, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Iya, jadi hamba Tuhan itu bisa berkelimpahan karena pemberian jemaat. Amin. Kalau jemaat memberi, hamba Tuhan yang berkelimpahan. Tapi kalau jemaatnya tidak memberi, Tuhan bisa kasih lewat burung gagak yang memberi. Amin. Haleluya. Oke, terus Suatu persembahan yang harum, ya, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Dan kalau orang sudah memberi, ini janji Tuhan kepada orang yang memberi. Ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaan. Menurut kekayaan. Dan kemuliaannya. Dan kemuliaannya. Dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Amin. Saudara yang mau memberi, Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sehingga digenapi di ayat 17. Yang diutamakan hamba Tuhan bukan pemberian jemaat, tetapi keuntungan yang makin memperbesar. Jadi orang yang memberi itu untung. Amin. Bilang kiri kanan, kalau kamu memberi kamu beruntung. Bilang bahkan makin besar keuntunganmu. Iya, lawan katanya jika kamu tidak mau memberi, maka kamu buntung.
Haleluya. Amin. Betul nggak? Yes. Oke. Saudara, jelas firman Tuhan sampai di sini? Jelas. Kita lanjut untuk minggu depan. Oke? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Allahku kan mencukupi. Allahku Dan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku dan mencukupi Tuhanku di dalam Yesus. Allahku, oh, Allahku dan memenuhi keperluanku dalam kemahayaan dan kemuliaan. Oh, Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus, 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 Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mencukupi segala keperluan kami. Engkau memberkati segala kebutuhan kami. Sehingga kami tidak berkekurangan, tapi kami berkelimpahan. Dan sebentar kami mau memberi Tuhan. Tuhan memberkati pemberian umat-Mu yang semakin memperbesar keuntungan mereka. Balaskan 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Akan memberikan persembahan, kita angkat pujian. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku salami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya.
serahkan